إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ayo talabah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum mulai menyampaikan beberapa hal yang penting insyaallah, ada juga sedikit tanbih. Tadi waktu Anda belum selesai sholat sunnah, ada yang lewat depan ya. Ini mohon dari perhatian, siapapun yang sholat jangan lewat di depannya ya. Menghindar atau nunggu sampai selesai ya. Ada dua santri ya, belum selesai sudah lewat di depannya, walaupun merasanya agak di samping ya. Mungkin usul-usul saya santri tersebut merasa sudah di samping, tapi itu masih bagian di depan ya. Mohon perhatian bagi semuanya ya. Bukan hanya santri tersebut tadi, untuk semuanya dimanapun, kalau mau berjalan di dalam masjid masih ada orang yang sholat, perhatikan jangan sampai melangkah di depannya. Kemudian ya talabah rahimahullah, sebagaimana kita ketahui, beberapa hari lagi kita insyaallah masuk bulan Ramadan. Rasulullah SAW disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. Beliau Ibnu Rajab mengatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Nabi SAW memberi kabar gembira terhadap sahabat-sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Kalau dulu, ya terkadang kurang perhatian karena penanggalan gak kayak zaman sekarang ya. Dulu informasi itu ketok tular, gak ada media sosial ya, gak ada tanggal, gak ada jam ya. Makanya Nabi SAW kalau sudah mendekat bulan Ramadan memberitahukan kepada para sahabat sebagai bentuk kabar gembira. Di sisi lain Nabi SAW juga kalau sudah masuk bulan sebelum Ramadan, bulan apa? Sya'ban. Sebelum Sya'ban apa? Rajab ya. Di bulan itu Rasulullah SAW biasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan antarkanlah kami sampai masuk bulan Ramadan. Imam Ahmad, Imam Nasai dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu masa hidupnya sering memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya dengan mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kata-katanya pada ja'akum dengan fi'il madhi, walaupun belum datang, tapi untuk menunjukkan sudah dekat sekali. Sebagaimana kalau qomat tadi menjelang sholat dikatakan qad qamatis sholat dengan fi'il madhi, telah tegak sholat, padahal belum. Artinya sudah dekat sekali pelaksanaan sholat. Bulan Ramadan pun dikatakan oleh Nabi, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah dekat sekali datangnya bulan Ramadan.
Dia beliau katakan syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Apa berarti bulan yang lain tidak diberkahi? Diberkahi juga, sebagaimana tadi dalam doa kita sebutkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Kemudian datang bulan Ramadan, Nabi SAW beritahukan bulan yang diberkahi. Artinya di bulan Ramadan keberkahannya lebih banyak. Di antara keberkahannya, kata Nabi SAW berikutnya, kataballahu alaikum siyamakum, Allah wajibkan kepada kalian puasa Ramadannya. Siapa yang hafal dalil wajibnya puasa Ramadan? Angkat tangannya. Masa gak ada yang hafal? Ayo mas, angkat tangannya. Biar gak gaduh, kalau membaca bareng-bareng kan gaduh. Satu saja yang berani. Nah, ini hafal, saya yakin nanti hafal ya. Cuma berani ngajum ngapalin. Siapa yang berani? Angkat tangannya yang berani. Bentar mas. Dibaca ayatnya. Masya Allah. Surat apa mas? Ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa namanya tadi mas? Kelas? Kelas 1 A, B, B, Masya Allah. Ya. Yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang sudah kelas 3 atau kelas 2 belajar Qawaidul Hisan, ya, Al-Muta'alliq bi Tafsir Al-Quran. Panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu mengandung dua sisi. Ada kelas 2, kelas 3 mas. Kelas 3 masih ada yang ingat panggilannya ayyuhalladzina amanu. Apa dua sisi panggilan tersebut? Mana kelas 3? Sanawi. Ya. Angkat tangannya kelas 3. Yang berani jawab siapa? Nah, yang pertama diterangkan oleh Syekh Sa'di dalam kitab Qawaidul Hisan. Ya, ini panggilan untuk orang-orang yang telah mendapatkan nikmat iman. Iman itu nikmatnya kalau berikan kepada orang-orang pilihan. Maka orang yang sudah mendapatkan nikmat itu dan dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mendapatkan anugerah iman. Diingatkan di situ. Dipanggil, dengarkan, akan ada perintah, akan ada larangan, akan ada berita. Ya, karena Allah Ta'ala memanggil, bisa jadi menyampaikan berita, bisa jadi menyampaikan perintah, bisa jadi menyampaikan larangan. Yang tidak beriman sudah dipanggil. Ya, yang dipanggil khusus yang beriman. Sisi yang kedua, panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini sebagai bentuk pengingat bahwa orang sudah mendapatkan nikmatul iman harus bersyukur kepada Allah Ta'ala dan menjalankan konsekuensinya. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Ta'ala larang, dan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka yang perhatian terhadap panggilan Allah, ya yang punya iman. Kayak santri misalnya, dipanggil santri yang ranking 3 di kelas 2 Tsanawi, maju ke depan. Yang ranking 1, 2, 3 kelas 2 Tsanawi maju, yang lain gak dipanggil. Ya, gak perlu maju karena dia gak dipanggil. Begitu pula ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, yang punya iman dipanggil, statusnya dia. Ya. Kalau dia kemudian mendengarkan dan menjalankan apa yang didengarnya, itu namanya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Namun kalau kadang
ya mendengar tapi tidak taat, berarti imannya diragukan. Orang yang beriman kepada Allah, kami dengar, kami taat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ini terapan pelajaran usul tafsir lagi nih. Tanawi mana nih? Abdurrahman. Mana Abdurrahman? Kelas 3 Tanawi. Saya kira ini belakangnya. Ini khobar atau insya ini Abdurrahman? Kutiba alaikumusiyam itu khobar atau insya? Khobar. Tapi faedahnya apa? Bentuknya khobar, tapi yang diinginkan adalah insya. Ya, telah diwajibkan atas kalian puasa. Betul itu khobar, tapi yang diinginkan dengannya adalah insya. Apa insya? Ini yang sedang belajar. Perintah atau larangan. Kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kalau sesuatu diperintahkan bersama-sama, itu lebih ringan daripada hanya diperintah satu orang, dua orang, sedikit. Ya benar. Nah, misalnya ada satu santri disuruh untuk lari, putri lapangan. Kira-kira berat apa enggak? Satu santri ya disuruh putri lapangan, yang lain tidak disuruh, merasa dihukum. Ya enggak? Tapi kalau semuanya lari, putri lapangan, ya enggak merasa dihukum, senang ramai-ramai. Puasa pun demikian, diperintahkan oleh Allah, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu juga sama diperintahkan. Bukan hukuman, ini anugerah. Ya. Maka tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian keberkahan berikutnya, fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahannam. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Apa maknanya? Ya, kita juga tidak melihat, tapi kita percaya. Ya. Berita dari Nabi SAW tidak perlu kita buktikan, tapi perlunya kita percayai, imani. Ya, Nabi SAW memberitahukan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya, kita imani. Nabi orang yang jujur, hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, peluang kebaikan di bulan Ramadan itu banyak, sedangkan peluang berbuat dosa minimal, dikurangi, diminimkan maksudnya. Ditambah lagi waktu ghallu fihi syayatin, dan dibelenggu pada bulan Ramadan syaitan. Kok masih ada yang berbuat dosa di bulan Ramadan? Ada yang nggak berpuasa, ada yang nggak sholat tarawih, bahkan ada yang nggak sholat wajib, ya. Bahkan ada yang melakukan kesyirikan, ada yang melakukan kekufuran. Kenapa mereka masih bisa berbuat padahal syaitannya dibelenggu? Nah, ini ada beberapa keterangan. Pertama yang perlu dipahami, bahwa faktor orang berbuat dosa bukan hanya syaitan. Ya. Pendorong orang berbuat dosa bukan hanya kesakitannya setan. Ya. Tapi ada yang lain. Apa diantaranya? Hawa nafsu kita, hati manusia yang berpenyakit. Ya. Makanya kadang ada orang berbuat dosa mengkambing hitamkan setan, padahal yang punya keinginan dia, dan digoda oleh setan, tapi dia sendiri punya keinginan. Itu namanya ada padanya an-nafsul ammarah bisu, ada jiwa yang memerintahkan untuk berbuat jelek. Ini satu. Yang kedua,
yang menjadi pendorong orang berbuat dosa, ada yang namanya syayatinul ins, syaitan dalam bentuk manusia, gak dibelenggu, itu berkeliaran. Bisa jadi bentuknya kawan, ya, bisa jadi bentuknya lingkungan, ya, yang menggodanya dan mengajaknya untuk berbuat dosa. Jadi orang berbuat dosa memang diantaranya faktor syaitan, tapi bukan satu-satunya. Kalau seandainya sudah dibelenggu masih berbuat dosa, oh berarti itu hawa nafsunya. Seperti orang kafir, orang musyrik, ya, orang munafik, ahlul ma'asi, itu memang hawa nafsunya. Juga ada keterangan yang mengatakan bahwa yang dibelenggu itu dalam riwayat disebutkan maradatus syayatin, dedekotnya syaitan. Apa artinya dedekot? Pembesarnya syaitan. Syaitan itu bertingkat-tingkat, ya. Ada yang levelnya sangat tinggi, itu yang disebut maradatus syayatin, itu yang dibelenggu. Ada pun syaitan yang perocok-perocok, kelas terdiri, ya, ini berkeliaran, gak dibelenggu. Kalau orang yang lemah imannya, yang goda itu cukup setan-setan kecil-kecil itu saja sudah tergoda. Makanya kalau ada yang berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan Ramadan, lemah imannya atau bahkan tidak ada imannya, kawannya setan malah bisa-bisa itu, ya. Syaitan yang tidak dibelenggu. Ayat Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini kebaikan-kebaikan yang menjadikan keberkahan di bulan Ramadan hingga nanti setelah memberikan kabar gembira, ya, kepada kaum muslimin, para sahabat yang kemudian sampai kepada kita. Ditambahkan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang kebaikan di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu dihitung tahun 83 tahun. Luar biasa. Madkhuri makhairuha, barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, ya sungguh orang yang sangat malang terhalang dari kebaikan. Dan nanti awal Ramadan seperti biasa tanggal 1 Ramadan, bisa jadi hari Sabtu atau mungkin hari Ahad, kita libur sehari. Seninnya UTS, ya. Bagi kelas 3 MTS dan Tanawi itu bukan sekadar UTS, yaitu untuk nilai akhir rapot, ya. Jadi harus sungguh-sungguh kelas 3 MTS dan Tanawi. Kadang ada ngeluh, Ramadan kok untuk tes, untuk imtihan. Justru itu peluang, belajar itu ibadah. Jangan dikira murojaah pelajaran bukan ibadah, justru ibadah yang paling afdal, ya. Dan kesempatannya mudah. Waktu bangun untuk sahur sekaligus belajar, ya. Pada subuh lanjut. Nanti istirahat setelah selesai UTS, selesai tes. Ayo talabah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu tentang hukum berpuasa dan dalilnya, sekarang kalau ada yang mengatakan puasa itu tidak wajib, bagaimana hukum orang tersebut? Kalau ada yang mengatakan puasa tidak wajib, apa hukum orang tersebut? Kafir. Kenapa kafir? Mendustakan firman Allah surah Al-Baqarah 183 tadi, dan juga firman Allah Ta'ala yang lain. Juga mendustakan sabda Nabi SAW dalam berbagai hadisnya yang menyebutkan rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Terus kalau dia mengatakan tidak wajib tapi puasa,
dapat pahala apa tidak? Tidak. Apa ada orang katakan tidak wajib tapi puasa? Ada. Ya. Dalam hatinya katakan tidak wajib tapi ikut-ikutan puasa. Ya. Pernah ada orang non-muslim dengan alasan ikut toleransi bersama orang Islam, dia ikut puasa. Ya. Padahal dia tidak meyakini tentang Allah yang satu-satunya berhak disembah. Dia meyakini ya Allah punya anak. Dia nggak sholat, kok ikut puasa? Ya, yaitu hanya dapat lapar dan haus, juga dapat pencitraan saja, nama baik. Dia orang toleran, tapi di sisi Allah nggak dapat apa-apa. Kemudian, kalau ada yang meyakini puasa wajib, tapi nggak puasa, orang Islam tahu puasa wajib dan yakin, tapi nggak puasa. Ya, memang dari sejak awal Ramadan nggak puasa. Ini pelaku dosa besar. Ya. Pelaku dosa besar. Gimana kalau bertobat? Syekh bin Baz katakan wajib mengqadhanya, wajib nyahutan, ditambah memberi makan satu hari satu orang miskin bila dia mampu. Diri dengan taubat nasuha. Maka hati-hati, ya. Jangan menyengaja tidak berpuasa. Kemudian kalau ada yang sudah berpuasa malam ikut sahur, ya, pagi masih puasa, siang dipengaruhi teman nakal, ya, teman-teman yang bandel, ya, diajak panas-panas habis main bola misalnya, minum es seger ini, batalkan puasanya. Nah ini Rasulullah SAW dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, secara ringkas ya, diceritakan Rasulullah SAW mengatakan bahwa baina ana naimun takala saat tidur, bila beliau menyampaikan sesuatu yang dijalani saat tidur, mimpi. Ini mimpinya para nabi adalah wahyu. Nah, beliau mimpi didatangi oleh dua lelaki, kemudian dipegang, dipandu lengan kanannya dan lengan kirinya oleh dua lelaki sampai diajak naik ke gunung. Sampai naik, sampai Nabi SAW merasa lelah, mengatakan saya nggak mampu lagi. Kata dua orang yang ada di sampingnya, aku bantu. Sampai akhirnya Nabi SAW pun naik, tiba-tiba mendengar suara orang yang histeris, kesakitan. Nabi SAW bertanya, suara apa ini? Ini suara ceritanya penduduk neraka yang sedang diadab. Kemudian Nabi SAW diajak pergi lagi. Tiba-tiba melihat ada satu kaum orang-orang yang sedang digantung, kakinya yang di atas, kepalanya di bawah, dan ditusuk bagian rahangnya sini, tapi posisi kepala di bawah, kakinya di atas, darahnya ngalir. Ya namanya kaki di atas, darahnya pada turun ke bawah, kemudian bagian sini ditusuk, darahnya ngucur deras, ngerikan sekali. Nabi SAW bertanya, siapa mereka itu? Kata malaikat yang mendampingi, yang dia sampingnya itu ternyata malaikat, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka itu orang-orang yang membatalkan puasa sebelum saatnya, sebelum maghrib. Sudah puasa dengan menjalani setengah hari misalnya, kemudian batal sengaja, membatalkan dengan sengaja, ancamannya sangat mengerikan. Ini menunjukkan dosa besar. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan, ini hukuman orang yang berpuasa kemudian batal dengan sengaja sebelum saatnya. Gimana kalau ada orang yang memang sengaja tidak puasa? Lebih berat lagi hukumannya tentunya. Kecuali kalau dia bertobat, Allah Ta'ala mengampuninya, Allah tidak mengadabnya.
bagi santri yang sudah terbiasa puasa sunnah, puasa Ramadan sudah lebih ringan karena sudah terlatih dengan puasa sunnah. Yang perlu dijaga niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kemudian dijaga kualitas puasanya. Puasa bukan sekadar meninggalkan makan dan minum. Bukan hanya meninggalkan membatal puasa, tapi juga harus menjaga lisannya. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis kursi dengan mengatakan, wa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Bila kalian sedang di hari puasa Ramadan ataupun lainnya, jangan ngomong kotor, jangan ngomong jorok, jangan ngomong ngawur, jangan ngomong intinya yang menyakitkan, yang menyelisihi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan, rubba sha'imin, bisa jadi orang puasa gak dapat pahala, tapi hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perbuatannya dari hal-hal yang terlarang. Maka apalagi santri di tengah-tengah belajar ilmu agama, jaga lisannya, jaga perbuatannya, agar kita semakin berkualitas sebagai seorang mukmin, apalagi ditingkatkan lagi di bulan Ramadan. Sampai kemudian fa insabahu ahadun, kalau ada teman orang yang mencelanya, mencaci makinya, atau hendak mengajaknya berantem, falyakul, katakanlah, ini berumsa'in, seorang sedang puasa. Orang puasa harus sabar. Orang puasa nggak boleh mencela, walaupun dengan alasan membantah, membalas. Orang puasa harus menahan diri. Makanya orang berpuasa itu intinya sabar. Sabar dari haus dan lapar, sabar dari syahwat, sabar dari keinginan menyakiti orang lain, membalas ataupun memulainya. Karena itu merusak kualitas puasanya. Makanya Nabi SAW dalam hadis lain katakan, Ramadan syahrus sabr. Ramadan itu bulan bersabar, bulan puasa dengan penuh kesabaran. Ayat Allah rahimani wa rahimakumullah. Tiap seorang muslim dengan ibadahnya dia bahagia, tidak tertekan. Maka tak kala datang bulan puasa, jadi orang yang bahagia. Kata Nabi SAW, leso ini farhatan. Orang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Idza aftara farihah, bila berbuka ia bahagia. Kalau lagi puasa mendekat maghrib, bahagia pada otomatis, itu manusiawi ya. Intinya orang lapar, kalau sudah saatnya makan itu bahagia. Puasa lapar apa enggak? Lapar, haus, itu sudah normal, manusiawi. Maka tak kala mendekati berbuka, dia bahagia. Bahagia lagi nanti kalau selesai bulan Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal, Idul Fitri. Idul Fitri dikatakan Idul Fitri karena mananya apa? Kembali berbuka. Al-Fitr mananya berbuka. Idul Fitri kembali berbuka setelah puasa 1 bulan. Pagi hari sebelumnya nggak boleh makan minum, tapi Idul Fitri di tanggal 1 Syawal itu wajib makan, nggak boleh berpuasa. Maka di antara sunnah pada hari raya Idul Fitri, sebelum berangkat sholat Id, makan dulu, batal dulu minum, makan kurma, makan kue, makan snack boleh. Intinya batal dulu, bahagia dulu dengan makan. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Nanti bila berjumpa dengan Rabbnya, ia bahagia dengan puasanya. Yang nggak puasa, jumpa dengan Allah takut.
ya, suram. Makanya kalau antum berpuasa, yang kita mukmin berpuasa, bahagia di dunia, bahagia di akhirat insyaallah. Ini insyaallah yang talaba yang saya sampaikan semoga menjadi kebahagiaan bagi kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Hilangkan perasaan berat. Ya, waduh, besok tiap hari kan boleh sarapan misalnya. Iya, diganti waktu sahur. Sahur itu kadang susah, jalaninya berat, males. Tapi Nabi SAW menyampaikan dalam sahur itu ada berkah, berkah ibadahnya dan berkah manfaatnya. Insyaallah naktabi bihadzal qadar wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dan ikuti akun media sosial kami. YouTube channel, Instagram, Facebook fanpage. Barakallahu fikum.